Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wassalam ala Sayyidina wa Habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadhihi lailatul mubarakah syarifah, di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini dan penuh dengan kemuliaan, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri berbagai macam nikmat-Nya. Di antara nikmat-Nya yang saat ini kita sedang bertemu adalah mempelajari agama-Nya, mempelajari bahasa agama kita, mempelajari bahasa wahyu terakhir, mempelajari bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mempelajari ilmu alat, ilmu penunjang, di mana agar kita bisa lebih mudah untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, memahaminya, mengajarkan dan saling mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan awal muqaddimah pada malam hari ini, izinkan saya Al-Fakir ya ingin berdiskusi kepada bapak-bapak sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan dengan pertemuan pertama kita ya, bukan hanya sekedar ta'aruf ya, tapi juga memperkenalkan apa yang akan kita pelajari, untuk apa kita mempelajarinya, dan mengapa, adakah urgensinya kita mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Arab dalam hal ini. Karena banyak orang menyangka bahwa mempelajari ilmu bahasa Arab ini tidak wajib. Ya, kalaulah ilmu bahasa Arab ini wajib, maka tentu semua orang mukmin harus bisa berbahasa Arab. Ya, banyak orang yang menyangka bahwa ilmu bahasa Arab itu hanya sekedar percakapan hari-hari, ya, atau hanya sekedar ingin jadi TKI, maka pergi ke Arab, ya, insya Allah akan pandai berbahasa Arab. Nggak perlu mengikuti belajar via Zoom seperti ini. Maka ini menjadi mukadimah pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, qabla an nabda fi muqaddimah, hunaka at-ta'aruf, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Mungkin di antara bapak-bapak bisa menyalakan ya videonya ya, agar bisa saling terlihat ya, dan memperkenalkan diri ya. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Abdul Aziz ya, atau biasa nama panjang Abdul Aziz Faisal atau Faisal dalam bahasa Arab ya, di mana saya tinggal di Cibinong, memang salah satu pembina dari takhasus bahasa Arab, baik itu di ikhwan maupun akhwat ya, seluruh Indonesia online maupun yang offline. Adapun yang offline memang kita masih di daerah-daerah Cibinong ya, daerah Cikaret lebih tepatnya ya. Seperti itu mungkin secara singkat ya. Mungkin di antara bapak-bapak bisa memperkenalkan diri. Kalau memang basicnya sudah ada bahasa Arab, tidak mengapa. Ta'arufnya bil lughal arabiyyah, dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau belum, nggak apa-apa ya, bisa memperkenalkan diri, nama dan tempat tinggal saja. Ya,
Persilakan, dari, eee, siapa ini, saya takut salah ya mengucapkan namanya, dari yang depannya Andri ya, Pak Andri, silakan mungkin dari Pak Andri. Ya, bismillah. Nama saya Andri, tinggal di Depok. Untuk bahasa Arab, kan Ustaz ini memang baru, Ustaz, Oh jadi baru, ya, baru belajar, ya. mhm, Jadi ya mungkin pelan-pelan aja. Bismillah. ya bismillah insyaallah, Eh, baik, terima ya, kasih. itu aja, Ustaz. Ya jadi biasa dipanggil Pak Andri ya? Iya, Pak Andri. Iya, baik, agar nanti kan kita belajar interaktif, Pak. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan satu persatu begitu ya, bukan hanya sekedar menyimak tapi juga secara interaktif, baik. Terima kasih Pak Andri. Berikutnya kepada Pak Iqbal di sini, ya persilakan. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iqbal, Iqbal Farhan El-Fajri, panggil Iqbal aja. Ya. Saya rumahnya tinggal di Cibitung, Ustaz, Cibitung, di Masya Bekasi, Cibitung, Allah, Bekasi. Ya, luar biasa. Deket Cikarang ya? Ya. iya ke Cikarang Iya, ya. Cikarang ya. Kebetulan kemarin saya ke Cik- Cibitung, ada murid saya keterima di Madinah, ya, orang Oh, Cibitung, Masya Allah. ya. Namanya Rehan Fahri, Hmm. mengajar juga di daerah Cibitung, ya, Oh, daerah-daerah di mana ya Cibitung. Ustaz? Di Kampung Hutan ya, kalau nggak salah. Oh iya, iya benar itu ya. Kampung Hutan, ya, belakang Pasar Induk ya, kalau tidak salah, Hmm, hmm, seperti hmm. itu, ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal, Iya ya, Ustaz. barakallahu fiik. Ya, untuk Mhm, pengalaman bahasa Arabnya paling cuma sedikit sekali Ustadz, kayak mhm. sorof dasar gitu, kayak Mmm, huwa humahum gitu. Wallahumma iya, masya Allah. Iya gitu ya. Baik, 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 Hiya syukran. hum hum hiya Allahumma humahunna dan lain hunna. sebagainya gitu. Baik, Jadi baik. ya masih dasar sekali lah. Iya, ini jadi ilmu Gitu penunjang aja juga Ustadz. buat tambahan ya. Terima kasih, syukran, Iya, kepada Pak Iqbal. Berikutnya, kepada Pak Nuruddin ya, persilakan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Nuruddin Asar, atau dipanggil, ada yang panggil Nuruddin, lebih mudah karena namanya langsung seperti itu. Kadang-kadang beberapa teman-teman panggil saya Uut. Hmm. Eh, Domisili sekarang ada di Bogor, Oh di di Bogor. daerah Katulampa. Katulampa, dekat ya. Ya, Ya, ya daerah betul. jalur ke Nah, arah Ciawi Pak ya. kalau betul, betul, Ah, ke arah Ciawi. Tepatnya mungkin kalau ada mhm. yang tahu pintu tol baru tuh yang Sumarekon Bogor ya. Kebetulan rumah Baik. dekat sekali di situ. Masya Allah. Ya, baik, Ya. baik, baik. Ya. Kalau background bahasa Mhm, Arab, mhm, kebetulan dulu sempat level SD itu saya sempat ikut madrasah. mhm, Jadi sama tadi seperti Pak Iqbal ya. Jadi mohum-mohum kita sempat belajar dulu. mhm, Tapi itu udah lama sekali, jadi saya bisa bilang ini jadi dienolkan lagi saja lah. Karena masih sangat dasar dan sudah Iya, lama nggak digunakan. Gitu. iya, Masya Allah. Dan Baik, levelnya juga madrasah SD dulu. Ya, SD ya. mungkin itu saja. Naam, Ya. naam. Ya, terima kasih. Syukran kepada Pak Nuruddin. Berikutnya kepada Pak Pandu, persilakan. Iya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Pandu. Domisilinya tinggal di Rawamangun. Oh, Eh, Kalau dari pengalaman belajar bahasa Arab juga mhm, mungkin waktu dulu di SMA, cuman basic aja dan itu juga mhm. sudah lupa Ustaz. Iya, iya. Jadi Anda juga baru belajar. Baik, baik, baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih pada Pak Pandu. Berikutnya mungkin untuk mempersingkat kepada Pak Rafiq, ya, silakan. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz.
Ya. Ana Rafikul, ana min Bendungan Hilir. Masya Baru Allah. segitu aja Ustaz, Ben Arabnya. Hill ya, Masya Allah. Iya, Masya Ya, Allah. Ya, nah. ya kebetulan bahasa Arab sama pernah di SMA pernah belajar, tapi belajarnya yang nahu sorof ya, yang huwahu mahum gitu ya. Oh, ya, ya. Masya Allah. Jadi belum bisa conversation gitu, percakapan belum bisa. Baik. Terus terus istri Anda kebetulan murid antum juga Ustadz. Masya Allah. Jadi selama ini jadi eh, pendengar pembelajar pasif Iya, ngedengerin kalau iya, lagi mustami' ya. ada kelasnya. Iya, jadi tertarik alhamdulillah. Masya Terus Allah. juga nih ketemu sama Mas Uut, Mm. nggak direncanain, alhamdulillah Allah mempertemukan kita lagi. Oh gitu, saling kenal Pak ya? Ya, jadi Iya, dulu kita pernah kerja bareng ya. Masya tahun lalu Allah. tahun lalu Ya, mungkin ya. Iya, iya, ya. iya. Masya Allah. Allah. Tidak disengaja ketemu di sini. Iya, iya. Jadi Iya, ini ya kejadian Ustaz. bukan hanya satu kali ya, tapi banyak ya. Saya menemukan ya ada dari Cirebon berteman di Bogor ya ternyata dulunya sudah saling mengenal gitu ya. Ya, jadi ini Oh, kejadian ini bukan cuma sekali dua kali ya, sering Ya, seperti Masya ini. Allah. Masya Allah, Allah. barakallahu fiik. Baik. Berikutnya untuk mempersingkat kepada Pak Ruby ya, silakan. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ruby, domisili tinggal di Bandung, Ustadz. Masya Mohon Allah. bimbingannya dari Pak Ustadz dan rekan-rekan semua. Maaf. Kebetulan basic bahasa Arab saya masih nol. Oh, tapi damang Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ya. Pak Ruby. Yang terakhir ini kita saling mengenal ya, insya Allah. Pak Aryan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rian Erlangga. Saya tinggal di daerah Cibinong. Masya Allah. Kebetulan juga kalau istri saya juga salah satu murid dari Ustadz Ab. Jadi selama ini ya pasif juga. Terus kalau untuk bahasa Arab saya pasif. Kemudian juga kadang-kadang suka diajarin sama anak sendiri gitu, terkait iya, anak-anak saya yang udah bisa bahasa Arab tuh untuk dasar. Istri dan kedua anak saya sendiri Masya sih Allah. malah nggak bisa dari nol sama benar nol. Iya, iya, iya. Gitu, Ustaz. Baik, baik. Terima kasih Pak Aryan. Mungkin ini jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyemangat ya, karena melihat keluarga yang semangat luar biasa mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya, jadi kita juga harus semangat juga mempelajari hal yang bermanfaat. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan jaza kepada bapak-bapak sekalian, ikhwan sekalian yang semoga Allah muliakan. Di pertemuan kali ini kita selain tatap muka akan berdiskusi tentang bahasa Arab ya, meluruskan dan mengarahkan arah metodologi pemengajaran kita ini seperti apa ya. Perlu kita ketahui, mempelajari ilmu bahasa Arab ini dari segi memahami Al-Quran dan Sunnah wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya, bukan dihukumi sunnah. Ya, sama seperti ilmu tajwid. Ilmu tajwid membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya wajib. Ya, akan tetapi mempelajari ilmu dan hukum-hukum tajwidnya dan mengetahui apa itu idgham, ikhfa, iqlab, ya dan lain sebagainya dihukumi fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Ya, begitu pula mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya, kalau untuk bercakap-cakap saja hukumnya tidak wajib. Ya, tidak perlu mengadakan via Zoom seperti ini. Tinggal datang ke Jabal Akhdar. Orang Arab sering menamakan puncak itu dengan Jabal Akhdar, gunung yang berwarna hijau. Ya, jadi cukup datang ke puncak, ya, jadi tour guide orang-orang Arab, mungkin bisa pandai berbahasa Arab, ya, secara aktif, ya. Akan tetapi itu bukan esensi kita, bukan tujuan kita di situ.
Ya, tujuan kita adalah bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, memahami sunnah Rasulullah dengan bahasa Arab, memahami apa yang diinginkan dari agama kita dengan Lughatul Arabiyah. Ya, makanya Umar bin Khattab ya dalam asar para sahabat di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan ta'allamu lughatal Arabiyah. Pelajarilah ilmu bahasa Arab. Fa innaha juz'un min dinikum. Karena pelajaran bahasa Arab ini adalah bagian dari agama kalian. Ya. Jadi tuntutannya adalah harus bisa berbahasa Arab untuk bisa paham Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib karena ya tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Orang mukmin jika dikatakan orang beriman, maka dia harus memahami ilmu alat. Ilmu alat ini adalah bagaimana bisa menjembatani ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, seperti ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu muamalah, ilmu adab akhlak, ya, baik itu usul, ya, ilmu tauhid, ya, bagaimana kita mengesahkan Allah dengan menggunakan bahasa Arab kan kita pahami. Meskipun terjemahan sudah banyak, tentu terjemahan berbeda dengan arti jika kita mempelajari ilmu bahasa Arab, ya. Lalu berkaitan dengan ilmu furu', ya, cabang. Cabang-cabang baik itu tentang faraid, harta warisan, itu kan pakai bahasa Arab tuh. Kitabul buyu' jual beli, ya, yang sudah diterjemahkan oleh Dr. Erwandi Tarmizi, ya, itu juga kan harus kita pelajari secara bahasanya, baik itu Al-Quran, asbabun nuzulnya, tafsirnya, itu semua bukan hanya terjemahan. Karena kalau kita melihat terjemahan terkadang bisa saja salah. Sebagaimana Injil telah banyak dirubah karena terjemahan. Ya, bahasa aslinya adalah Ibrani, ya. Akan tetapi banyak multitafsir dan banyak tahrif, perubahan-perubahan, ya, yang terjadi pada kitab Injil. Nah, Al-Quran dengan otentiknya menggunakan bahasa Arab. Nah, maka sudah barang tentu wajibnya kita mempelajari ilmu bahasa Arab karena Al-Quran. Kalau seandainya Nabi kita bukan dari Arab, dari Palestina, ya, berbahasa Ibrani, maka kita wajib mempelajari bahasa Ibrani. Kalau Nabi kita ternyata dari Indonesia, ya sudah barang tentu harus bisa belajar bahasa Indonesia. Karena tuntutannya adalah Nabi terakhir dan wahyu terakhir. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dalam surah Az-Zumar, ya dalilnya dalam surah Az-Zumar ayat 27 sampai 28. Bapak-bapak nanti bisa melihat di mushafnya masing-masing dan mencatat. Allah berfirman, "Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal la'allahum yatadzakkarun." Ya. Qur'anan Arabiyya ghaira dhi 'iwaj la'allahum yattaqun. Allah berfirman, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia yaitu Al-Qur'an sebagai berbagai macam perumpamaan. Misal dalam bahasa Indonesia ada namanya permisalan. Itu dari bahasa Arab. Perumpamaan. Banyak perumpamaan-perumpamaan, banyak filosofi-filosofi Al-Qur'an. Banyak sekali, ya. La'allahum yatadzakkarun, agar kalian bisa belajar supaya mereka itu dapat pelajaran, mengerti, ya. Qur'anan Arabiyya, karena Quran itu menggunakan bahasa Arab, ya. Ghaira dhi iwaj, ya, ghaira yang dimana tidak ada kebengkokan, ya. Ghaira dhi iwajin, tidak ada kebengkokan di dalamnya, tidak ada kerancuan di dalamnya karena memang secara terperinci dan secara detail, ya. Kalau bahasa zaman sekarang gitu ya, attention to detailnya itu luar biasa, Pak. Ya, bahasa Arab itu luar biasa, ya. La'allahum yattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi bahan diskusi ya bagi kita. Kenapa Allah memilih bahasa Arab? Ya.
Kenapa nggak pakai bahasa lain, Pak? Ya, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat ya, kenapa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab? Pernahkah kita berpikir, ya kenapa harus bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Ibrani aja barengan sama Nabi Isa ya, Bani Israel? Ya, atau bahasa apa namanya Urdu ya, yang tertua juga ya, atau bahasa-bahasa yang lainnya. Faras ya, bahasa Parsi yaitu Persia yang juga cukup tua ya, bahasa tersebut ya. Ada yang mungkin menjelaskan dan memberikan pendapat. Kalau urusan benar salah itu urusan nanti, Pak ya. Nggak ada masalah. Silakan. Ya. Apa ya, mungkin Iya, silakan Pak Nuruddin. mencoba menjawab ya, Ustaz. Naam, Jadi naam. Anda juga agak-agak lupa nih, tapi Anda pernah dengar bahasa Arab ini bahasanya indah dan kompleks, jadi nggak apa ya? Mungkin kalau kita lihat apa ya? Tidak bahasanya itu tidak sedalam bahasa-bahasa lain gitu. Jadi itu sih yang Anda pernah dengar ya. Jadi kadang-kadang satu kata pun itu bisa apa? Bisa punya banyak arti bergantung dengan konteksnya gitu. Mungkin itu sih karena keindahan bahasa Arabnya itu mungkin ya, Ustadz ya. Iya, baik. Ya, Afan deh kalau salah. Baik. Ya, nggak ada masalah Pak. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, pendapat yang bagus ya dari Pak Nuruddin. Ya, ada lagi mungkin satu lagi biar ada pro kontra gitu ya di sini. Makin semangat ya. Silakan. Ada Pak Rian di sini, ada yang lain Mungkin mau silakan. coba Ya, Pak Pandu silakan. ya mungkin kenapa diturunkan dalam bahasa Arab karena kayaknya waktu itu terkenalnya masyarakat Arab itu terkenal dengan sastranya, keahlian di bidang sastra dan mereka sangat membangga-banggakan sastranya. Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan di masyarakat Arab, itu sebagai mukjizat sendiri gitu. Jadi mungkin ya emang yang ahli sastra kalau melihat Al-Quran ini kayak ini nggak mungkin nih dari manusia gitu. Mungkin Baik. tuh Masya Allah. pendapatan. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Pandu dan juga Pak Nuruddin. Ahibati fillah rahimakumullah. Dari apa yang dua bapak ini sampaikan, ya Masya Allah, ini termasuk ya dari kenapa Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, banyak faktor diantaranya tadi karena kemuliaannya bahasa Arab, karena memang orang Arab itu suka dengan sastra, suka bersyair, ya, berpuisi, berpantun, ya. Kalau orang Betawi berpantun gitu ya, berpuisi dan lain sebagainya, mengolah kata-kata yang indah, ya. Itu diantaranya. Kalau kita meninjau dari sudut pandang keutamaan bahasa Arab, bisa dibilang betul, ya. Karena bahasa Arab ini bahasa yang afshahul lughat, yang paling fasih, yang paling jelas, yang paling luas kosakatanya. Satu kosakata bisa memiliki arti yang berbeda-beda, tergantung dari susunannya. Kalau kita bicara kosakata bahasa Arab ini kosakata yang sangat amat luas. Ya, kalau kita bicara sudut pandangnya dari sastra, dari keutamaan bahasa Arab itu sendiri. Nah, dari sudut pandang sejarah pun demikian. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang satu rumpun dengan bahasa keluarga Sam bin Nuh. Ya, makanya para nabi dan para rasul dikatakan oleh a'immatul arba, 4 mazhab di antara Imam Syafi'i, Maliki, ya, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, ya. Kalau kita urutkan dari Abu Hanifah, Malik, ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya mereka sepakat bahwasanya bahasa Arab ini dipilih oleh Allah karena dari keturunan Sam bin Nuh. Karena kita tahu para nabi dan para rasul diutus dari keturunan Sam bin Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Dan keturunan Sam bin Nuh ini berketurunan sampai kepada bapaknya para nabi yaitu Ibrahim. Ya, Ibrahim berketurunan dari jalur Hajar, ya, budak yang dinikahi dan dibebaskan, dimerdekakan, maka lahirlah Ismail. Ya, dan dari keturunan Sarah, ya,
istri pertamanya Ibrahim dan memiliki anak dari keturunannya yang bernama Ishak sampai disebut dengan Bani Israel dari keturunan Ishak ya bin Ibrahim ya. Sehingga dari dua keturunan itu ya muncullah bahasa-bahasa yang banyak. Dari bahasa-bahasa yang banyak itu ada satu rumpun disebut dengan bahasa Samitik, di antaranya adalah bahasa Ibrani dan juga bahasa Arab. Makanya bahasa Samitik ini bahasanya dari keturunan Ibrahim ya, diawali dari kanan ke kiri ya, dimulai dari kanan ke kiri ya. Kalau bahasa dari keturunan dari 3 anaknya Nabi Nuh ya, menjadi cikal bakal keturunan-keturunan sampai saat ini ya, yaitu Yafith bin Nuh ya, maka keturunan Yafith bin Nuh ini bukan dari bahasa Arab ya, seperti bahasa Itali, bahasa Jerman ya, Yafith bin Nuh. Lalu yang ketiga kalau kita lihat dari keturunan Ham bin Nuh, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih Ham untuk membantu keduanya, keturunan Yafith dan keturunan Sam, maka menjadi para pekerja yang membantu keluarga Sam dan juga Yafith. Maka domisili mereka adalah di berkulit hitam atau di daerah-daerah Afrika dan lain sebagainya. Ya, ini dari sudut sejarah. Mengapa nabi terakhir itu dari bahasa Arab ya, dari bangsa Arab. Ya, meskipun memang Nabi Muhammad SAW tidak murni keturunan Arab ya, blasteran. Ya, disebut dengan Arab musta'ribah, Arab yang memang bukan asli Arab. Ya, dari keturunan Ibrahim yang ada di Palestina. Maka kita bisa memahami begitu besar keutamaan bahasa Arab ya. Di sisi lain orang-orang pada zaman itu jahiliyah, maka turunlah diutuslah seorang nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ya, ummi, buta huruf ya, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Sehingga bisa mengeluarkan kata-kata yang indah. Di mana kata-kata yang indah itu di zaman jahiliyah hanya bisa orang diberikan kepada orang-orang yang memang intelektual. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa menulis, bisa baca. Ya, maka ini di antaranya. Ya, oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah rahmati, ya, hendaknya kita memahami apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Falihadza unzila asyraful kutub bi asyrafil lughat." Ya, maka dari itulah Al-Quran adalah kitab yang paling amat mulia. Diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Kenapa disebutkan dengan menggunakan bahasa Arab? Ya, li'anna lughah al-arabiyyah lughatu ahlil jannah. Karena bahasa Arab ini ya dikatakan oleh para ulama adalah bahasa penghuni surga. Ya, bahasa penghuni surga. Ya, maka dari itu menjadi sebuah kemuliaan yang sangat amat mulia. Ya, Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Maka menjadi sudah barang tentu kita wajib untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Nah, di sisi lain ya, kalau kita melihat secara intelektual, bahasa Arab ini memiliki bahasa yang kalau orang awam bilang rumit. Padahal itu adalah bahasa yang indah. Sama seperti puisi. Puisi kan kalau kita buat rumit, Pak ya. Orang Indonesia sendiri saja belum tentu paham ya. Tak ada gading yang tak retak gitu ya. Kalau orang awam mungkin wah maksudnya apa gitu ya. Nah, seperti itu kan bahasa yang tinggi, bahasa yang rumit. Ternyata bahasa Arab lebih rumit lagi. Rumit itu bukan berarti susah untuk dipelajari. Ya, berapa banyak orang-orang yang menjadi fisikawan ya, menjadi intelektual, padahal pelajaran matematik, fisika itu kan sulit gitu ya. Ya, maka tergantung dari orangnya ya, seberapa bisa memahami dari niatnya, apakah dia bisa paham ataukah tidak. Ya, dari kesungguhannya. Ahibati fillah rahimakumullah. Mungkin karena Zoom ini tidak berbayar ya, Bapak-bapak bisa nanti masuk kembali setelah Zoom ini mati. Kita akan lanjutkan ke dalam pembahasan
bagian dari mempelajari keutamaan mempelajari bahasa Arab, ya. Untuk kita bisa fokus ya. Fokus kita bukan percakapan, ya. Orang bercakap-cakap itu bukan waktunya lagi, Pak. Kalau Bapak-bapak mau bercakap-cakap, datang saja ya, jadi tour guide di puncak ya. Atau ketika umroh ya, kan lagi murah nih biaya umroh ya, backpacker berangkat jadi bisa berbahasa Arab ya dengan baik ya, bahasa ammiyah yaitu bahasa pasaran ya. Akan tetapi yang kita pelajari adalah bahasa fusha ya, bahasa fusha, bahasa baku. Bahasa baku ini adalah bahasa Al-Qur'an ya. Dan tahapan ataupun, derajat bahasa itu berbeda-beda, ya. Bahasa yang paling rendah ini adalah bahasa ammiyah, ya. Bahasa ammiyah ini adalah bahasa pasaran. Dia tidak memiliki kaidah baku. Yang kedua adalah bahasa fusha, bahasa baku, ya. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan EYD yang baik, ya. Lalu ada lagi bahasa puitis, bahasa yang lebih tinggi. Nah, bahasa ini adalah bahasa syair-syair Arab, ya. Orang-orang Arab terdahulu mereka bersyair, ya. Ini bahasa yang, tinggi. Ada di atasnya lagi, mubalaghah, ya, ilmu yang lebih tinggi lagi adalah bahasa Al-Qur'an. Nah, bahasa Al-Qur'an ini, menjadi patokan. Kalau dahulu, kalau kita membahas sebuah kalimat bahasa Arab, patokannya adalah penyair Arab. Ya. Kalau sekarang patokannya Al-Qur'an. Kaidah nahwu shorof, kaidah-kaidah bahasa Arab itu diambil dari Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an menjadi petunjuk dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an, ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya tidak heran ahli bahasa itu sebenarnya bukan dari jazirah Arab secara umum, ya. Seperti dari Arab Saudi, ya, dari, Uni Emirat, ya. Tapi, ahli bahasa Arab itu, ulama ahli bahasa, itu dari Yaman dan dari Irak, ya, yang saat ini, sedang bermasalah ya di negara-negara Irak, ya. Makanya ada ulama-ulama ahli bahasa di bidangnya, bahkan imam 4 mazhab itu mengambil rujukan dari ulama-ulama tersebut, ya, ahli bahasa. Ya, jadi belum tentu tuh orang Arab itu bisa menggunakan bahasa yang seperti Al-Qur'an, ya, belum tentu, kecuali kalau dia belajar, ya. Sama halnya dengan kita. Apakah kita bisa membuat puisi yang indah, Pak? Ya, sesuai dengan, kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia? Kadangkala kita sulit ya, karena, itu butuh pelajaran untuk kita pahami, ya. Nah, ini yang menjadi perhatian pada pertemuan kita kali ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akan, menuliskan di papan tulis ya? Memulai pembahasan dari, rumusan bahasa Arab, ya. Silakan, yang ingin bertanya, kita buka tanya jawab terlebih dahulu sampai Zoom ini mati, silakan. Ya, Ustaz, mau bertanya tentang tadi kan disebutkan bahasa Arab nih bahasanya penghuni surga. Itu apakah artinya nanti kita di surga itu bisa berbahasa Arab atau bagaimana, Ustaz? Ya, baik. Bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga, ya. Bahkan itu termasuk di dalam hadis ya, hadis yang sahih, ya. Nah, kalau kita tahu bahasa Arab itu adalah bahasa penghuni surga, bukan lantas orang yang tidak berbahasa yang tidak bisa berbahasa Arab di dunia, lalu Allah wafatkan, ya, maka di akhirat ketika dia tidak bisa berbahasa Arab, yang harusnya masuk surga jadi nggak masuk surga. Nggak seperti itu konsepnya, gitu ya. Nah, ini pernah ditanyakan juga kepada anak-anak ya, dari anak-anak kepada saya gitu ya. Bahkan, ibu-ibu juga bertanya seperti itu, "Wah, kasihan ya yang nggak bisa bahasa Arab ya." Banyak sekali ya di negara kita ya, mayoritas muslim tapi nggak bisa bahasa Arab ya.
Maka tidak seperti itu konsepnya. Apa yang dimaksud dari hadis tersebut? Ya, wahya lughatu ahlil jannah adalah bagaimana Nabi SAW memuliakan bahasa Arab. Ya, bahkan Al-Qur'an memuliakan bahasa Arab. Ya, bahasanya ya, bukan nasabnya, bukan keturunannya. Ya, bukan keturunannya, bukan adatnya, bukan budayanya, bukan kebiasaannya. Tapi bahasanya yang diambil, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu yang Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, meskipun dia tidak berbahasa Arab, ya maka otomatis ya dia akan bisa berbahasa Arab di surga. Maka ini pendapat yang dikatakan oleh ahli. Baik, sembari menunggu ada pertanyaan, kita akan masuk ya pembahasan al-lughatul arabiyah. Ya, mohon maaf di sini mungkin gambarnya kurang jelas, bisa terlihat jelas, Bapak-bapak sekalian? Sangat jelas, Ustaz. Sangat jelas ya. Bisa Baik. Ustaz, jelas. Naam, ya. Di sini dikatakan al-lughatul arabiyah. Ya, ada yang namanya bahasa Arab itu seperti kita umpamakan seperti keluarga ya. Seperti keluarga, ya. Kalau keluarga itu kan harus utuh ya. Kalau tidak utuh ya nggak sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Nah, syarat orang yang berkeluarga harus sakinah mawaddah warahmah. Dia harus bahagia gitu ya. Tentram ya, tenang jiwanya. Nah, maka kita menganalogikan bahasa Arab ini seperti satu keluarga yang sudah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, di dalam satu keluarga itu ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya. Bapaknya disebut dengan al-abu. Mungkin kalau kita sering atau kita punya anak ya, anak kita manggil kita abi ya. Maka abi di sini artinya adalah ayahku. Kalau al-abu artinya seorang ayah. Ya. Tapi kalau alif lamnya dihilangkan ya, ditambahkan nama orang misalkan Abu Muhammad ya, maka menjadi ayahnya Muhammad ya. Nama anaknya adalah si Muhammad. Bapaknya dipanggil Abu Muhammad ya. Nah, bisa juga tanpa atau belum punya anak ya, atau anaknya nggak sesuai dengan nama di kita sebutnya adalah julukannya atau lakopnya, ya nggak ada masalah. Seperti namanya Abu Yahya, ya berharap punya anak namanya Yahya. Tapi ternyata qadarullah wa masyafa'al, anaknya perempuan semua, gitu ya. Nggak ada masalah, ya. Seperti juga Abu Hurairah, ya nama anaknya Hurairah bukan, itu julukan kepada Abu Hurairah, bapaknya ya Al-Hirrah. Hirrah itu artinya adalah kucing. Ya Hurairah adalah anak-anak kucing, ya. Nah, ini bisa dilakopkan atau dinisbatkan kepada anak kita, ya. Bapaknya ada ibunya, al-um, ya. Banyak kaidah ya, bahkan mengatakan tarbiyah ya, pendidikan yang pertama adalah al-um. Al-um madrasatul ula. Pendidikan pertama adalah pada seorang ibu, ya, al-um. Atau kita sebutnya ummi. Ada ummah. Ummah itu adalah kata yang diberikan rahmah, yaitu diberikan kasih sayang. Kalau kita ingin mengatakan kepada istri kita ataupun kepada orang tua kita, ummah, ya itu lebih lembut ya. Ummi ya, itu juga demikian. Lalu yang ketiga al-walad ya. Ada ibn, ada al-bint. Ada binti, ada bin. Kan kalau di apa namanya? Nisan ya. Nah, batu nisan ada ya, binnya, ada bintinya. Nah, ini banyak juga yang salah kadang. Kalau Bapak-bapak bisa lihat ya, ke pemakaman biasanya ada ya kekeliruan, namanya Zainab bin Muhammad. Nah, ini kan salah. Harusnya binti. Muhammad binti Imran. Nah, ini juga salah. Ya. Akhirnya kesalahan itu akan
kita lihat ya di tengah masyarakat kita. Banyak nanti akan kita jumpai kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan dalam penggunaan bahasa Arab ya. Maka di sini ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya ya. Bapaknya ini kita analogikan seperti an-nahwu ya. An-nahwu itu apa? Secara bahasa nahwu itu artinya seperti ya, secara bahasa. Ya, kita tidak membicarakan secara teoritis ya. Kita bicara masalah bagaimana mengaplikasikan definisi dari nahwu itu. Ya, maka ilmu nahwu secara istilah adalah suatu ilmu ya di antara cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari harokat akhir. Ya, harokah. Harokah adalah pergerakan. Ya, harokat akhir. Ya, hanya ada di dalam bahasa Arab ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Makanya dalam bahasa Indonesia kan nggak ada tuh. Ya, ayah kan nggak mungkin jadi ayahu, ayaha, ayahi, nggak bisa. Ya, pergi nggak bisa, perga, pergu, pergi nggak bisa. Tapi kalau bahasa Arab ya ada dhammah, ada dhammatain, ada fathah, fathatain, kasrah, kasratain, sukun, tasydid, ya, dan lain sebagainya. Banyak ya berkaitan dengan ilmu nahwu adalah cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari harokat akhir. Ya, harokat akhir dari kata ataupun susunan. Ya, kata ataupun susunan. Nah, ini jadi perbedaan jelas ini. Ya, perbedaan jelas. Contoh ya. Contoh dalam bahasa Arab. Ini bagi kita kan mubtadi ya, para pemula. Bagi yang sudah pernah belajar, mohon bersabar ya. Bagi yang belum, ini akan menjadi lebih menarik ya. Misalkan ada kata kerja dalam bahasa Arab ya. Ada kata kerja namanya zahaba. Ada 3 huruf, coba bayangkan. Ini 3 huruf ya, zahaba. Artinya itu adalah dia laki-laki telah pergi. Dia laki-laki telah pergi. Ya. Ada berapa kata di situ? Dia laki-laki telah pergi. Ada 4 kata. 3 huruf diartikan menjadi 4 kata dalam bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia ini lemah. Bahasa Indonesia itu dhaif, lemah sekali. Ya, bahasa Arab itu lebih banyak lagi, lebih banyak, lebih luas. Ya. Itu baru zahaba. Belum lagi nanti ada perubahannya. Ya, perubahannya. Kalau kata kerja, ya, perubahannya lebih kompleks. Ya. Kita lihat isim saja, misalkan kitabun, ya. Apa artinya kitabun? Bapak-bapak sekalian ikhwani fillah, apa arti kitabun? Buku, Ustaz. Ya, buku. Ya. Buku, ya, kitab. Tapi bisa saja berubah menjadi kitabin. Bisa saja kitaban. Ya, artinya beda. Ya, kitaban bukunya menjadi objek. Kitabin bukunya kemasukan ya huruf jar misalkan, atau kemasukan yang bisa membuat diri kitab ini bisa berubah menjadi kasrah. Ya. Jadi susunan itu mempengaruhi dari sebuah kosakata. Ya. Jadi dia bisa doma tain, bisa fathatain, bisa kasrotain. Ya, artinya bisa berbeda-beda. Ya, artinya bisa berbeda-beda. Kalau kita kan buku ya udah buku. Ini adalah buku. Dengan saya melihat buku, ya tetap belakangnya u gitu kan gitu ya. Saya melihat buku, dia menjadi fathah kitaban. Ya. Ini adalah sebuah buku, ya, ditambahkan harokat akhir menjadi dhammatain. Nah, ini pembahasan tentang nahwu. Ya, pembahasan tentang ilmu nahwu. Ya, fahimtum insyaallah. Jika ada pertanyaan fahimtum maka jawabannya fahimna. Ya, fahimna insyaallah. Fahimna artinya saya paham, kami paham. Ya. Tapi kalau tidak paham tinggal ditambahkan ma fahimna. Ya, kalau Ana bertanya fahimtum insyaallah,
Maka jawabannya kalau paham fahimna, kalau tidak faham ma fahimna. Ya, fahimtum insyaallah. Fahimna, Fahim insyaallah. Fahimna insyaallah ya. Dan kata paham itu dari bahasa Arab tuh. Sebenarnya faham atau paham dalam bahasa Indonesia. Kita harus faham atau paham dalam bahasa Indonesia. Nah, ini orang Indonesia semua kan ya? Pakai P, Ustaz. Pakai P, paham. Pakai P. Bukan karena orang Sunda, bukan ya? Ya, betul. Iya, karena paham gitu ya. Nah, kalau bahasa Arab pakai fa, pakai F ya. Faham ya. Ya, fahmun ya. Baik, ini berkaitan dengan ilmu nahwu ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah ibunya ya. Ibunya bahasa Arab. Ini hanya analogi saja ya. Bapak-bapak sekalian ikhwan fillah, hanya menganalogikan saja agar lebih memudahkan ya. Ibunya bahasa Arab adalah as-sarf ya. Apa itu as-sarf? Nah, as-sarf ini paling disukai orang-orang yang sukanya goror ya. Goror itu manipulasi ya, tipu menipu ya. Nah, ada yang namanya money changer ya, sarfi ya, sarfiyun ya, itu money changer. Kenapa disebut dengan sarf? Itu karena dia bisa berubah-berubah ya, nggak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi. Nah, maka sarf itu adalah perubahan ya, salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari perubahan-perubahan kata kerja. Ya, mempelajari perubahan-perubahan kata kerja. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya apa, Pak? Sini ada orang Inggris ya? Apa namanya? Sudah lupa. Sudah lupa ya. Teorinya. Teorinya sudah lupa ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab namanya ilmu shorof. Ilmu shorof berkaitan dengan cabang ilmu bahasa Arab yang berkaitan dengan kata kerja, ya, perubahan kata kerja. Ada past tense, present tense gitu ya. Ini kita kemiripan dengan bahasa Inggris ya, tapi memang lebih luas bahasa Arab ya. Nah, ini juga harus tahu Bapak-bapak sekalian bahwa bahasa Inggris ya, Lughatul Injiliziyah, Lughatul Injiliziyah ya. Bahasa Inggris itu adalah bahasa yang digabungkan ya antara bahasanya Yafith ya, keturunan Yafith atau rumpun Yafith bin Nuh ya, dan keturunan dari Sam bin Nuh. Maka jadilah bahasa diplomatik. Ya, bahasa diplomatik itu adalah bahasa Inggris. Ya, universal. Semua orang ya mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris karena melihat dari sudut pandang sejarah juga orang Inggris ya, dan juga rumpun akar bahasanya itu penggabungan adalah penggabungan dari keluarga dari bahasanya Yafith dan bahasanya Sam bin Nuh. Jadi kita harus tahu nih latar belakang dari bahasa masing-masing. Ya, kalau bahasa Indonesia, wallahu alam ya, ini harus dipelajari lagi. Ya, baik. Ini disebut dengan ilmu sarf. Ya, yang telah terjadi, misalkan saya sedang makan, saya telah makan, saya makanlah, ya, itu beda tuh kata kerjanya. Saya sedang makan, ya, untuk laki-laki, ya, saya sedang makan untuk perempuan. Kamu untuk dua orang laki-laki, kamu untuk lebih dari dua orang laki-laki, itu beda lagi. Ya, makanya ada hafalan kemarin, hafalan ya yang tadi Bapak-bapak sampaikan, ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu nanti kaitannya ada juga di pembahasan ilmu shorof ya. Jadi kita bocorkan dikit-dikit saja ya. Kalau kita buka semuanya nanti tidak penasaran lagi gitu ya. Baik, ini berkaitan dengan ibunya bahasa Arab adalah ilmu shorof. Yang ketiga, terakhir adalah al-walad, ya, anaknya. Kenapa disebut dengan walad? Karena walad itu artinya anak secara umum. Ya, ada anak kandung, anak tiri, anak didik, ya, disebut walad juga tuh. Ya, beda lagi dengan ibnun, ya, binti, bintun, ya, itu beda lagi. Itu sifatnya anak kandung, ya.
Anak secara umum, ya. Dia punya anak, mungkin bapak ibunya nggak bisa punya anak, akhirnya adopsi anak, ya, suami istri. Walad, ya. Waladnya adalah mufradat. Ya, anaknya bahasa Arab adalah mufradat. Apa yang dimaksud dengan mufradat? Kalau dalam bahasa Inggris adalah vocabulary, ya. Mohon maaf kalau logatnya kurang tepat ya, karena saya bukan ahlinya di bidang bahasa Inggris ya. Mufradat ya, artinya kosakata ya. Kosakata wajib untuk kita pelajari. Semua bahasa. Apa yang terjadi kalau ketiga-tiganya kita tidak pelajari atau satu saja tidak pelajari? Maka akan jomplang atau kita tidak akan bahagia. Tidak bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Maka ketiga-tiganya harus ada. Ya. Kalau di tahap pemula lil mubtadi, anaknya ini diprioritaskan. Ya, mufradatnya ini diperbanyak. Ya, kosakatanya diperbanyak. Ya. Kalau tidak hafal, maka saran saya ditulis. Ya, di dalam satu buku catatan ya. Biasanya saya mewajibkan kepada para tullabul ilm, para penuntut ilmu bahasa Arab untuk membeli satu buku catatan sendiri khusus ya. Buku tersebut berisikan kosakata, kaidah-kaidah dan catatan-catatan penting. Ya, catatan penting itu tentatif ya, masing-masing ikhwan sekalian. Ya, misalkan sering lupa pada kosakata ini, maka tulis yang paling besar ya, tulisan apa kosakata tersebut yang sering lupa atau kaidah ya tersebut yang sering lupa. Ya, jadi ketika belajar maka tinggal ada buku catatan ya. Kalau lupa tinggal buka, oh yang ini, ditandai ya. Ini metodologi juga ya untuk kita bisa mencapai derajat orang-orang yang ketika baca Al-Qur'an kita paham. Ketika imam baca Al-Qur'an ya, kita bisa mengerti sedikit demi sedikit sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum arda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dan membaca Al-Qur'an berkaitan dengan azab Allah, azab kubur, azab tentang neraka, maka para sahabat menangis karena tahu ya, tahu itu bukan karena mereka para sahabat orang Arab ya, bisa berbahasa Arab jadi tahu Al-Qur'an, tidak, mereka belajar ya. Sama halnya kita ya. Karena tidak semua orang Arab itu bisa menerjemahkan bahasa Al-Qur'an ya, karena bahasa Al-Qur'an ini dia tentunya kan bahasa Sang Pencipta ya. Tentunya berbeda ya, secara bahasanya berbeda ya. Nah, kalau mufradatnya nggak ada, minim mufradat, maka susah untuk kita paham. Ya, hanya kaidah nahwu kita tahu, sharafnya kita tahu, tapi kosakata artinya apa ya, kita nggak tahu. Maka kita harus tahu mufradatnya. Ya. Nahwunya misalkan bapaknya, ya, satu keluarga nggak punya bapak, ya, suaminya nggak ada. Suaminya meninggal misalkan, tinggal istri dan anaknya. Maka nggak akan bahagia. Ya. Anak yang dididik oleh ibunya tanpa bapak itu juga akan ada kekurangan di situ ya, akan ada kekurangan. Nggak tahu ilmu nahwu, nggak tahu harokat akhirnya apa, semua disukunkan kan begitu ya. Kalau kita baca kitab gundul ya sudahlah disukunkan saja semuanya. Nah, ini juga tidak baik ya. Atau sorofnya ibunya nggak ada ya. Satu keluarga hanya berisikan bapak dan anak ya, maka kasih sayang ibu nggak ada tuh untuk anaknya ya, dan bapaknya mungkin akan kesepian, mungkin akan nikah lagi kan begitu ya. Ya, maka ketika mempelajari ilmu bahasa Arab, sorofnya nggak ada, kita nggak tahu kosakata kata kerja, perubahan-perubahan kata kerja, maka akan berantakan kosakata kita dan juga bahasa Arab kita akan rusak ya. Kalau ilmu bahasa Arab yang pasaran, yang biasa orang ngomong di pasar, ya, di belanja-belanja kalau ikhwan sekalian umroh lalu belanja, itu nggak usah pakai, nahwu, nggak usah pakai shorof ya, mereka akan paham ya, hanya mufradat saja ya, kosakata yang diperbanyak, seperti itu. Jadi ketiga-tiganya kita akan pelajari berapa persen bagian-bagiannya,
Nah, bagian yang paling banyak adalah ini, ya, berapa persen? 70%, ya. 70% kita akan lebih banyak mufradat, ya, di pertemuan awal, sesuai dengan kitab, ya, yang akan kita bahas. Lalu sorofnya berapa persen? Hanya 10%, ya, dan sisanya nahwu 20%, ya. 20% yang akan kita bahas. Muatan ilmu nahwunya 20%, muatan ilmu sorofnya 10%, dan muatan mufradatnya adalah 70% untuk pelajaran pertama sampai pertengahan pelajaran. Ya. Dan kitab yang akan kita bahas adalah kitab Durusul Lughah. Mungkin bapak-bapak ikhwan sekalian sudah memiliki ya kitab tersebut dan tidak asing mungkin. Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ada yang belum memiliki kitab tersebut? Ya, sudah memiliki kitabnya ya semuanya? Baik. Kitab Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Dan kitab ini berisikan 3 jilid ya. Yang kita bahas baru 1 jilid ya. Dan kitab ini sesuai dengan judulnya Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Artinya pelajaran-pelajaran bahasa Arab ya li ghairin natiqina biha. Yang di mana diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak bisa atau yang bukan logatnya orang Arab. Maksudnya apa? A'jami, orang-orang di luar Arab. Buku ini dipakai untuk pembelajaran orang-orang di luar Arab ya, di luar bangsa Arab ya. Kalau orang Arab mungkin udah biasa ya buku ini seperti itu ya. Dan dipakai ketika masuk di kelas bahasa Universitas Jami'ah Al-Islamiyah Madinah Munawwarah dan disepakati oleh Kemendikbud dari Arab Saudi ya, Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah, Wizaratut Ta'limil Ali, Jami'ah Islamiyah Madinah Munawwarah. Kerajaan Arab Saudi ya, Kementerian Pendidikan yang tertinggi ya, Universitas Islam Madinah Munawwarah. Baik. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan sebelum kita akhiri pada malam hari ini. Ahmad, mau tanya. Nah, Ana awam nih. Nah. Jadi kalau Yaman sama Irak itu memang bahasanya bukan Arab ya, Ustaz? Bahasa Arab yang asli malah. Oh, bahasa Arab asli. Iya, bahasa Arab asli Karena itu tadi kan Yaman. dibilang ahli bahasa Arab ini kan kebanyakan dari luar betul. Arab ya. Betul. Tapi betul. beliau malah bahasa Arab asli ya berarti ya. Bahasa Arab asli itu dari Yaman. Tapi kalau ahli bahasa yang benar-benar ahli bahasa dari Irak di luar Arab. Dari Yaman ada tapi lebih banyak dari Irak. Gitu ya. Seperti Al-Imam Sibawai ya itu dari Irak. Itu Imam Syafi'i belajar dari Al-Imam Sibawai ya. Lalu Imam Syafi'i itu datang ke perkampungan Yaman ya untuk apa? Mempelajari ilmu bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab asli itu aslinya bangsa Arab itu dari Yaman. Nah, nanti akan ada pembahasan ya di pertemuan berikutnya bahasa Arab aslinya itu dari mana? Ya, dari Yaman sejarahnya apa nanti akan kita bahas ya. Kalau ahli bahasa pastinya dari tempat aslinya ada dan seiring perkembangan zaman yang paling banyak itu dari Irak ya. Dari perbatasan Irak Arab Saudi atau kita sering menyebutnya kota Basrah dan kota Kufah ya. Yang familiar di kalangan orang-orang Syiah ya. Pengikutnya Al-Hasan dan pengikutnya Al-Husain. Ya, radhiyallahu taala anhuma. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan dan ini sekedar informasi ya, via Zoom kita ini direkam ya. Direkam nanti akan kita share di YouTube ya agar nanti ikhwan sekalian bisa memurojaah melewati link YouTube ya.
lebih mudah, lebih dapat dipahami. Seperti itu. Ya, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan perdana kali ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya setiap langkah kita mempelajari ilmu alat ini, yaitu ilmu bahasa Arab ini, untuk bisa paham agama kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Hadza ma aqul lakum, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.